Apapun yang Kau ingin kerjakan, kerjakanlah dengan sempurna Tuhan. Berikan tempat seluas-luasnya. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pekerjaan Tuhan yang sempurna yang Kau sudah kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Dari buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya ke-15. Hari ini juga kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita akan mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan sepenuhnya kehidupan kita, biar kiranya pekerjaan Tuhan itu semakin sempurna dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk sama-sama kita baca mulai ayatnya yang 12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13 dan 14, kita baca bersama-sama. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dalam hitungan ketiga saya akan mulai membaca. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ulang. Enggak kompak. Yuk. 1, 2, 3. Sama-sama kita baca. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Di sini Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya sambil dia memberikan contoh bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Di sini Yesus memberikan contoh bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan hidupnya. Saudara bisa mungkin berkata bahwa aku mengasihi kamu. Seorang suami mungkin bisa berkata kepada istrinya, aku mengasihi kamu. Tetapi kasih yang terbesar hanya bisa kita lihat daripada pribadi Yesus sendiri, yang kita pelajari bersama-sama, yang kita sama-sama junjung tinggi. Bagaimana kasih yang terbesar yang sudah Dia berikan kepada kita, yang sudah bahkan Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Dikatakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang Tuhan sudah perintahkan. Mari buka di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Saya minta tolong dibacakan. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dikatakan bahwa mengasihi Allah itulah yang terutama, hukum yang terutama. Karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita, jauh sebelum kita ada, bahkan jauh sebelum kita menjadi sahabat Allah. Sebelumnya, waktu mungkin kita menjadi musuh Allah, Rasul Paulus katakan, sebelum kamu menjadi sahabat Allah, bahkan saat kamu berseberangan dengan Allah, Allah sudah mengasihi engkau terlebih dahulu. Allah sudah mengasihi engkau, ditunjukkan dengan
kerelaannya memberikan nyawanya. Setelah kita menerima bagian keselamatan, setelah kita menerima bagian apa yang rencana ilahi ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, dikatakan bahwa kita harus melaksanakan kedua hukum ini. Hukum yang terutama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dikatakan bukan dengan sebagian, bukan dengan setengah hati, bukan dengan separuh, bukan 3/4, bukan. Dengan seluruh, dengan segenap hatimu. Yang mengasihi Tuhan itu akan terlihat jelas mana dia yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar mencintai Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan, dia akan dengan rela hati melakukan apa yang diperintahkan, melakukan apa yang disuruh. Kalau orang yang mengasihi tidak akan berat menjalankan apa yang diperintahkan. Saudara, peraturan-peraturan yang ada di tempat ini merupakan bagian daripada kita mengasihi Tuhan. Ini merupakan latihan kita. Bentar lagi mungkin karena peraturan-peraturan bagi yang jemaat itu sudah diluncurkan awal ya. Mungkin itu akan segera mulai dijalankan. Tapi peraturan-peraturan yang bagi pelayan mungkin masih ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk kita melatih diri saat-saat di mana kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita sudah benar-benar hati kita berikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan mau minta apapun, kita nggak akan berat. Amin. Kita akan dengan segenap hati bahwa itu maunya Tuhan, suka-sukamu Tuhan, apa maunya Tuhan, apa kersaning Gusti Allah, ya kan? Apa maunya Tuhan itu saya akan lakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Amin. Sukacita melakukan apa yang Tuhan suruh. Ayat ini sudah saya jelaskan pada PA hari Selasa lalu. Tetapi sebetulnya saya tidak mau membahas terlalu banyak tentang hal ini, tetapi saya lebih menuruti apa yang menjadi kemana Roh Tuhan membawa. Roh Tuhan ingin membawa kepada penekanan-penekanan yang seperti apa, itu saya hanya berserah kepada Tuhan. Tetapi yang jelas bahwa mengasihi Tuhan itu terlebih yang harus benar-benar kita pegang. Kita tidak bisa beralasan bahwa mengasihi manusia, mengasihi pekerjaan, tetapi mengasihi Tuhan itu harus menjadi yang terutama. Tidak bisa kita beralasan kita mengasihi manusia, yaitu hukum yang kedua, betul. Tetapi yang menjadi utama ketika diperhadapkan kepada yang pertama, harus yang pertama yang kita utamakan. Amin. Tidak bisa mengasihi yang kedua itu lebih kita utamakan daripada mengasihi Tuhan. Itu kaitannya dengan disiplin-disiplin rohani, kaitannya dengan bagaimana kita menjalankan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh. Karena kalau kita kembali lagi bahwa di ayat 14 di Yohanes 15 tadi, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita disebut sahabat Allah kalau kita mengerjakan, berbuat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan yang paling utama. Dan kemudian ini ayat 12 di Yohanes ini dikatakan, Yohanes 15 katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Kita adalah sahabat Allah. Sahabat Allah, apa yang Allah sampaikan. Katakan kan kalau seorang sahabat dia selalu terbuka pasti. Seorang kalau dinamakan sahabat biasanya dia terbuka dengan sahabatnya. Dia memberitahukan apa yang sahabatnya inginkan, sehingga tidak ada lagi rahasia di dalam perjalanan sebagai seorang sahabat Allah. Kita disebut sahabat kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan pada kita. Selain mengasihi kepada Allah, saling mengasihi di antara kita. Kalau masih ada menyimpan akar pahit, menyimpan keles satu dengan yang lain, berarti kamu belum menjadi sahabatnya Tuhan. Karena apa yang Tuhan sampaikan bahwa kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan, berbuat apa yang kuperintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Saling mengasihi. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan bahwa bukan kamu yang memilih, bukan saudara yang memilih Tuhan. Kalau saudara yang memilih Tuhan, saudara akan bikin seenak-enaknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita yang memilih Tuhan, kita pasti menginginkan apa-apa yang semua yang baik dalam kehidupan kita, apa yang baik menurut keinginan kita, menurut pikiran kita, tapi apa yang baik menurut manusia itu belum tentu baik menurut Tuhan. Karena seringkali manusia, apalagi manusia yang belum dijamah oleh roh, belum hidup dipimpin oleh roh Allah, cenderung akan dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh keinginan daging, dikuasai oleh keinginan hawa nafsu semata. Sangat berbahaya kalau firman ini diputar balikan hanya untuk mengikuti keinginan nafsu. Seringkali itu yang terjadi kan. Seringkali hamba-hamba Tuhan pakai ayat ini hanya untuk mengklaim bahwa apa yang ada di dalam pemikirannya, bukan mengeksegesa, mengeluarkan apa yang kebenaran itu. Eksegesa dan eisegesa itu berbeda, saudara. Eksegesa, itu mengeluarkan, segesa itu kebenaran. Apa yang teks sampaikan itulah yang harus dikeluarkan, itulah yang harus digali, sehingga kebenaran firman Tuhan itu dapat kita pahami dan kita bisa lakukan itu dalam kehidupan kita. Kebenaran itu menguasai hidup kita, menjadikan kehidupan kita hanya dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Tetapi berbeda dengan kalau pemikiran kita, semua ada di dalam pemikiran kita, pemikiran yang tidak dijamah oleh Roh Kudus, pemikiran yang cenderung mengikuti hawa nafsu, dan kemudian kita cari ayat yang membenarkan. Hanya kita mau cari ayat-ayat yang mau membenarkan pemikiran kita saja, mengikuti hawa nafsu kita semata, sehingga kita tidak lagi mau hidup sesuai dengan kebenaran. Karena apa? Karena kita sudah banyak pakai ayat, istilahnya kita memperkosa ayat firman Tuhan.
untuk mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Seringkali itu yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Hanya ingin supaya jemaatnya bertambah banyak. Jemaatnya banyak tapi tidak ada kualitasnya. Setiap hari yang disampaikan hanya motivasi sepertinya rohani, tetapi tidak dibawa kepada hidup yang benar, hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup mengikuti kehendak Tuhan. Malah yang dibahas bagaimana kita hidup berkelimpahan, memiliki kemerdekaan secara finansial. Ya, itu kan susah, rusak semuanya kalau dibawa kepada pemahaman seperti itu yang hanya mengikuti keinginan, kelicikan hati manusia, dan hanya mengutamakan berkat-berkat secara sepihak. Memang Tuhan berjanji bahwa berkat-berkat itu akan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tetapi ada syarat. Bagaimana kita bisa kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita? Kita harus diam di rumah Tuhan. Kan ada ayat selanjutnya kan? Aku akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati bait Tuhan. Karena disitulah ada pengajaran. Di dalam bait Tuhan ada pengajaran-pengajaran yang timbul dari kebenaran-kebenaran. Saudara, saya mau bahwa momen Jumat Agung, momen kematian Kristus ini, kita mulai maknai apa makna rohaninya dalam kehidupan kita. Apa yang harusnya kita lakukan. Memang Tuhan sudah melakukan segala sesuatu sempurna dalam kehidupan kita. Dia sudah bayar harganya, lunas dibayar. Oleh sebab itu, mari ambil apa yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan dalam kehidupanmu. Dikatakan kan terus, sebelum saya masuk yang selanjutnya, saya akan masih bahas di sini. Ya, kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Ini seringkali dimaknai secara ngawur. Katakan bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Perhatikan, aku Tuhan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi, keluar, tunjukkan terangmu, tunjukkan pengaruhmu di luar, dan jadilah buah, berbuahlah di sana. Pergi, hasilkan sesuatu menurut kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau terima. Berbuahlah di sana. Dan buah yang harus kau keluarkan itu harus tetap. Nggak boleh musiman, nggak boleh pas ingin berbuah, nggak boleh pas mood mau melayani Tuhan, pas ada diperhadapkan dengan ini ya gampang meninggalkan pekerjaan Tuhan, lalai, cenderung gampang melakukan itu karena buahmu itu belum tetap. Kamu kurang tertanam, kurang mengasihi Tuhan, kurang tinggal di dalam kehendak Tuhan.
Kalau kurang, tentu ada buah. Ada buah. Tetapi buahnya musiman. Buahnya hanya sementara. Coba buka di ayat yang Om Semi sebut tadi. Mazmur 23. Ini kan Mazmur Daud, ya kan? Ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara, kalau mau diikuti oleh kebajikan dan kemurahan itu, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dikatakan kan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di dalam rumah Tuhan bukan berarti pasif. Ini bukan kalimat pasif, saudara. Di dalam engkau diam di dalam rumah Tuhan, engkau melayani Tuhan. Engkau ada pekerjaan-pekerjaan yang harus engkau lakukan. Diam di dalam rumah Tuhan. Engkau harus menyerap seluruh nutrisi-nutrisi yang ada. Menyerap seluruh kebenaran di dalam kehidupanmu. Sehingga kembali lagi di dalam Yohanes tadi katakan bahwa kalau Tuhan sudah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, ya kan? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Ini merupakan implementasi ayat yang ke-6. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa yang kamu minta? Kebajikan dan kemurahan. Apa yang baik daripada Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebajikan Tuhan akan mengikuti kamu seumur hidupmu. Dan kamu akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya tidak tahu kenapa saya berbicara seperti, saya hanya mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bagaimana Tuhan menjelaskan bahwa bagaimana inilah ketika kamu berbuah, Tuhan sudah menetapkan engkau berbuah, dan supaya apa yang kamu minta. Kalau engkau sudah diam di rumah, tertanam di rumah Tuhan, tertanam. Firman Tuhan katakan engkau akan tertanam, kan ada. Barang siapa tertanam di bait Tuhan, tertanam, dia yang tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah, tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Setiap hari ada buah, ada hal yang baik yang keluar dari hidupmu. Setiap hari ada hal-hal yang baik yang keluar dari hidupmu. Dari mulutmu akan keluar perkataan-perkataan yang baik. Dari mulutmu akan keluar firman Tuhan. Dari mulutmu akan keluar kekuatan-kekuatan yang akan menguatkan saudara-saudaramu. Bukannya dari mulutmu keluar maki-makian, ya kan? Sumpah serapah, ya kan? Dari hidupnya tidak pernah mengeluarkan sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang jahat terus yang keluar dari hidup. Karena tidak pernah tertanam, tidak pernah diam dalam rumah Tuhan, tidak pernah tinggal di dalam rumah Tuhan. Saya hanya mengikuti apa yang Roh sampaikan. Apa yang saya catat berbeda ya dengan apa yang saya sampaikan. Tapi ternyata saya tidak dibawa ke situ. Bahwa ketika engkau tinggal di dalam rumah Tuhan, ada sesuatu hal yang baik yang mulai keluar, tidak akan pernah berhenti mengeluarkan buah. Terus
Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ini perintah, saling mengasihi. Mari buka di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sampai ayat yang ke-10. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan. Perhatikan, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus nulis kepada jemaat yang ada di Filipi, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Perhatikan, orang yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan yang akan Tuhan cenderung akan memperhatikan kepentingan hak. Berbuat sesuatu hanya untuk mengikuti kepentingannya di sendiri. Kalau dia ingin mengeluarkan pendapatnya itu hanya untuk memenuhi kepentingannya diri sendiri, bukan untuk sesuatu yang bersifat bahasa kerennya kemaslahatan umat, iya kan? Itu bahasa kerennya. Hanya untuk mementingkan kepentingan diri. Itu ciri orang-orang yang tidak pernah berbuah. Orang-orang yang tidak tertanam di dalam bait Allah. Orang-orang yang tidak pernah menghasilkan buah. Hanya akan memperhatikan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan orang lain juga. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi aktornya yang menjadi contohnya itu Kristus Yesus. Bagaimana Kristus Yesus itu dia dimuliakan, dia menjadi pusat penyembahan gereja, seluruh gereja Tuhan, gereja sedunia, menjadikan Yesus Kristus menjadi center of penyembahan, pusat penyembahan. Dialah Bapak gereja, dialah pendiri gereja. Gereja yang dikatakan bahwa di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dikatakan bahwa pikiran dan perasaanmu harus sama dengan Kristus Yesus. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik, harus dipertahankan. Saudara, perhatikan, dia Allah. Yesus Kristus itu Allah, 100% dia Allah. Tetapi dia mau datang ke muka bumi ini, turun ke dunia 2000 tahun yang lampau untuk menjadi manusia, 100% manusia. Oleh sebab itu disebut sebagai duinatur. Dua natur itu kealamiahan. Kalau kita hanya satu natur, yaitu kita manusia fana. Tetapi Kristus dia duinatur, dua kealamiannya.
Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Sebetulnya dia itu loh pemilik seluruh jagat alam semesta ini. Semuanya itu miliknya dia. Dia yang menciptakan. Dia merupakan bagian daripada Tritunggal. Di dalam Allah yang Esa terdapat 3 pribadi. Tritunggalan Allah orang Kristen bukan Allah yang 3, bukan. Allah yang Esa, Allah yang satu. Tetapi dalam keesaan dia memanifestasikan diri di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itulah yang kita percayai. Dan dalam keilahian Yesus itu sendiri, dia mau mengambil wujud, mengambil rupa seorang manusia yang hina dina ini. Dan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena apa? Karena tujuannya dia mau menebus kita. Dia mau menebus umat manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan memperoleh kebinasaan, tidak akan memperoleh tinggal di dalam kebinasaan, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Oleh sebab itu semua kita harus fokusnya kepada Yesus. Setiap khotbah, setiap kebenaran firman yang disampaikan, fokusnya harus kepada Yesus. Setiap apa yang kita mau inginkan, tidak ada yang namanya, kan seringkali kita kan ini bilang gambar diri, ya kan? Gambar diri kita harus diperbaiki. Tidak bisa. Yang harusnya ada di dalam kehidupan kita yaitu gambar Kristus yang harusnya nampak dalam hidup kita. Gambar diri manusia itu sudah rusak oleh dosa. Gambar diri kita itu tidak bisa diperbaiki lagi. Yang bisa diperbaiki, yang bisa memperbaiki adalah ketika gambar Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Blueprint Kristus itu tercetak dalam hidup kita, sehingga menjadikan kita ini menjadi manusia-manusia yang baru. Karena apa? Karena Kristus yang hidup di dalam kita, dialah yang akan dilihat oleh orang. Orang akan melihat ada Kristus, sehingga kita gampang sekali mengeluarkan buah-buah rohani. Buah-buah itu akan kita keluarkan karena apa? Kristus itu yang tinggal di dalam hidup kita. Kalau Kristus belum tercetak dalam hidupmu, gambar Kristus belum tercetak dalam hidupmu, minta kepada Tuhan. Minta agar Tuhan berkemurahan. Kita harus datang kepada Dia. Datang kepada Dia, minta kepada Dia bahwa kita ingin, kita rindu gambar Kristus itu. Kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Jangan kita hanya minta berkat-berkat. Itu hanya itu menjadi bagian masa lalu kita. Amin. Masa lalu kita yang dulu mungkin kita masih anak-anak dalam rohani. Kita sekarang beranjak dewasa, amin. Dewasa di dalam rohani, dewasa di dalam kita bertindak, dewasa di dalam kita berdoa. Di dalam berdoa pemikiran kita pun harus dijamah oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita doakan itu merupakan
doa-doa yang selaras, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup benar, saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa sih Tuhan gak mau jawab? Iya kan? Doa-doa kita itu harus benar-benar dijamah juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Itu akan membuat kehidupan kita semakin hari semakin benar. Pengorbanan Kristus itu harus nampak dalam kehidupan kita, sehingga kita juga gampang untuk berkorban bagi orang lain, gampang memberikan hidup kita juga untuk bagi orang lain. Itu harus selesai dengan hidup kita sendiri. Kita harus benar-benar selesai. Nggak lagi kita yang harus diprioritaskan, nggak harus kita lagi yang harus diutamakan, nggak harus kita sedikit-sedikit kalau ditegur tersinggung. Ya, itulah zaman dulu ya, amin. Amin, saudara. Itu zaman dulu. Biar itu saya yang dulu, nggak apa-apa. Sekarang saya mau melayani Tuhan. Saya mau tertanam di bait Tuhan. Saya mau tinggal di dalam bait Tuhan. Saya mau gambar Kristus itu tercetak dalam hidupmu, sehingga kehidupanmu senantiasa tidak pernah berhenti mengeluarkan buah, tidak pernah berhenti melahirkan sesuatu hal yang baik, mengeluarkan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Semoga firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Saya sedang memain musik, semoga makna rohani daripada pengorbanan Kristus itu benar-benar kita pahami sebagai sesuatu hal yang mengubah hidupmu, mengubahkan hidupmu. Kau yang tadinya hidup untuk kepentingan dirimu sendiri, kau yang tadinya hidup untuk mengikuti hawa nafsumu, mengalami pembaharuan yang datangnya daripada Tuhan. Masing-masing berdoa di tempat dudukmu, mulai berdoa, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.